Semuanya sehat? Sehat semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa dan yang silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kelas. Sebelum kita mulai, saya cek kehadirannya dulu ya. Lina, Petrus, Adifa, lengkap ya hari ini semuanya hadir dan diberikan kesehatan semua. Artinya pada siang hari ini semua bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan semangat, menggunakan dengan kesehatan dan semuanya hadir. Untuk kegiatan atau pelajaran hari ini yaitu teks eksplanasi. Ya, ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena sosial, ekonomi ataupun ekonomi. Ya, teks eksplanasi adalah suatu fenomena yang menjelaskan fenomena sosial, budaya dan lain. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ababil. Baik, kita lanjut. Tadi sudah diberikan definisi sedikit tentang teks eksplanasi pelajaran kita minggu lalu. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu teks yang berisi fenomena atau proses terjadinya fenomena, baik itu fenomena alam, apalagi tadi fenomena sosial, fenomena budaya. Ya, jadi berbicara tentang fenomena, di sini siapa yang pernah melihat fenomena? Ada yang pernah melihat fenomena? Fenomena apa? Gapira? Fenomena alam gerhana matahari. Selain gerhana matahari, apa lagi fenomena alam yang pernah kalian lihat? Ya, enggak, banjir. Apa lagi? Tsunami, gempa bumi. Nah, di dalam fenomena itu ada sebabnya dan ada akibatnya. Nah, baik, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, kita masuk di materi inti, struktur. Nah, tapi sebelum masuk di materi, ada video yang berkaitan dengan fenomena. Video ini berkaitan dengan fenomena alam. Silahkan disimak untuk menambah refleksi kalian tentang apa itu fenomena atau apa itu teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi inti. Nah, silahkan disimak baik-baik. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan. Punjen asal adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asal seperti asal sulfat untuk membentuk asal sulfat dan asal hidrat, dan akhirnya jatuh kembali. Pada video tersebut jenis teks eksplanasi apa, fenomena apa yang ada dalam video itu? Tentang fenomena alam, yaitu hujan alam. Ya, jadi fenomena alam. Jadi kita sudah bisa membedakan mana fenomena alam, sosial dengan budaya. Jadi dalam video itu adalah fenomena alam. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan penyebab terjadinya fenomena atau penyebab terjadinya hujan asam? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Silahkan, ulang. Yaitu hasil dari pembakaran pembangkit listrik, asap kendaraan alat berat, kilat minyak, dan beberapa pabrik. Hasil dari pembakaran Pembangkit listrik. kilang minyak dan kendaraan alat berat. Ayah, tepuk tangan untuk Lola. Nah, kemudian dalam teks eksplanasi ada yang dinamakan penyebab, ada yang dinamakan akibat. Ya, benar. Akibat. Kira-kira apa akibat dari fenomena tadi? Yang dijelaskan di video. Siapa yang tahu akibatnya apa? Silakan angkat tangan yang tahu. Silakan Angga.
terjadi kerusakan hutan salah satunya mengurangi nutrisi dalam tanah, Ada lagi yang lain? Bagi manusia dapat merusak kulit, yaitu tadi. Berikan tepuk tangan temannya dari ya. Jadi ada beberapa akibat dari fenomena alam yang kita saksikan melalui video. Ada 3 struktur dari teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, dapat berupa pengenalan fenomena tersebut. Jadi dalam pernyataan umum ini menjelaskan secara garis besar, secara umum mengenai fenomena yang akan kita bahas. Kata kuncinya adalah berupa definisi. Ya, jadi di awal teks eksplanasi itu biasanya berupa penjelasan umum yang berupa definisi. Misalnya banjir, kita jelaskan terlebih dahulu apa itu banjir, penjelasan umum secara garis besar banjir. Banjir adalah, ini salah satu ciri atau kata kunci dari pernyataan umum. Siapa yang bisa mendefinisikan banjir? Apa itu banjir? Banjir adalah, pernah melihat banjir? Ya, pernah. Bahkan di sini mungkin ada yang pernah merasakan banjir. Apa itu banjir? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu banjir? Atau gempa bumi adalah? Menurut saya, gempa bumi adalah guncangan yang terjadi karena tenaga yang berasal dari dalam bumi. Guncangan yang terjadi karena tenaga yang berasal dari dalam bumi. Ya, berikan tepuk tangan ke Juli. Ada contoh teks. Silahkan dilihat contoh teksnya. Silahkan. Pernyataan umum. Yang mana pernyataan umumnya di paragraf keberapa? Paragraf pertama, silahkan. Gempa bumi adalah putaran atau guncangan yang terjadi karena lapisan bumi yang dihasilkan dari dasar atau lapisan bawah bumi. Peristiwa alam sering terjadi di daerah yang dekat dengan geografi dan juga di daerah yang membutuhkan oleh tanah. Ya, berikan tepuk tangan ke temannya. Ya, berdasarkan teks yang Bapak sajikan di atas, ternyata pemahamannya sudah sangat bagus tentang letak dari struktur teks eksplanasi. Jadi siapa lagi? Yang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah ada 6 orang. Ya, 6 orang ini bertindak sebagai ketua kelompok nantinya. Kelompok 1 saya mulai dari Abid, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ingat ya, 6 kelompok. Yang lain berhitung 1 sampai 6. Jadi mulai dari sebelah kanan, ya, silakan berpesan suaranya. 1, 2, 3, 4. Silakan buat kelompok. Setiap kelompok di situ ada contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa? Silakan dibuka. Teks apa? Pelangi, berarti itu fenomena alam. Jadi fenomena alam silakan dibuka, didiskusikan, dibaca, didiskusikan sesama teman kelompoknya. Teks eksplanasi itu kemudian diisi kolomnya. Setelah itu kita presentasikan mulai dari kelompok 1. Dari struktur yaitu yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umumnya yaitu pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon
pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Untuk deretan penjelas yaitu pelangi muncul karena cahaya membias melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih berwarna menjadi spektrum. Sudah. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mau bertanya, berikan 1-2 pertanyaan kepada kelompok 1 atau masukan atau berupa pernyataan. Silakan. Itu contoh yang kami dapat itu matahari terbenam maka langit akan menjadi merah. Matahari terbenam maka langit menjadi merah. Jadi tadi masukan dari, ini berupa masukan dari kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Ada lagi? Menambahkan pada kalimat pasif, yaitu yang pertama, pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Nah, katanya itu yang dianggap. Kemudian tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Kalimat pasif, kata pasifnya itu yang dilihat. Kemudian yang ketika matahari terbenam maka langit akan menjadi merah. Yang pasifnya terbenam. Kemudian yang awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan. Jadi pasifnya yang dibiaskan atau dibelokkan. Ya, terima kasih. Ini sudah ada 2 masukan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ada yang bisa menunjukkan apa saja yang dibahas tentang struktur bergerak apa? Strukturnya ada 3 apa saja? Sama interpretasi. Kemudian kaidah kebahasannya ada berapa? Ada 4 apa saja? Masih kronologis, kemudian istilah ilmiah, ya semuanya sudah paham dalam penjelasan yang baik. Terakhir kita evaluasi pembelajaran. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pembelajaran berhasil hari ini. Seperti biasa evaluasinya lewat HP. Saya sudah kirim linknya, silahkan dibuka di HP-nya masing-masing. Saya berikan waktu 7 menit untuk mengerjakan soal yang ada di grup WA yang saya kirim tadi. Silahkan naikkan dibuka masing-masing HP-nya. 11 kelas 1 kan sesuai ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti, pertemuan selanjutnya yaitu memproduksi teks eksplanasi pada KD 4.2. Jadi memproduksi teks eksplanasi. Nah, itu adalah pembelajaran atau materi kita yang akan datang atau minggu depan. Jadi silahkan dipelajari cara membuat teks eksplanasi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di sekitar atau fenomena yang pernah dilihat, pernah dialami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas memimpin doa sebelum kita pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.